Halo sahabat info baru, selamat datang di Museum Kalimantan Barat yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak. Jendela menuju kekayaan budaya dan sejarah di Provinsi Kalimantan Barat. Di sini kita akan menjelajahi warisan leluhur yang kaya dan beragam, mulai dari seni ukir yang indah hingga tradisi lisan yang memikat. Namun, di tengah petaknya arus globalisasi, keindahan budaya daerah kita terkadang terlupakan, khususnya oleh generasi muda. Mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan warisan berharga ini sebelum lenyap ditelan oleh zaman. Nah, sahabat info baru, yuk kita mengenal sejarah singkat Museum Kalimantan Barat. Museum Provinsi Kalimantan Barat dirintis sejak tahun 1974 oleh Kantor Wilayah Tebikbud Provinsi Kalimantan Barat. Pada tanggal 4 Oktober 1983, Museum Provinsi Kalimantan Barat dibuka untuk umum. Bagi masyarakat yang khususnya di Pontianak, waktu buka Museum Provinsi Kalimantan Barat dari hari Selasa hingga hari Minggu. Dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 14.30. Nah, kabar bahagia pada tahun ini, untuk pergi berkunjung ke Museum Provinsi Kalimantan Barat tidak lagi menggunakan tiket, melainkan kita hanya registrasi dengan menulis nama kita di buku pengunjung dan tidak ada pemungutan biaya apapun. Museum Provinsi Kalimantan Barat peresmiannya oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Depdikbud Republik Indonesia pada tanggal 2 April 1988 menjadi Udin Pelaksana Teknis Provinsi Kalimantan Barat yang diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Depdikbud Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 9 Januari 1991 berubah menjadi UPT Direktorat Jenderal Kebudayaan Depdikbud Republik Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Museum Kalimantan Barat, mari kita tanya-tanya kepada para pengurus museum. Nah, Kak, di sini saya ingin bertanya, apa saja sih koleksi yang ada di museum ini? Oke, jadi koleksi yang ada di museum ini ada banyak sekali. Kalau untuk di ruangan pertama ini biasanya disebut dengan ruangan perkenalan. Di sini terdapat koleksi geografi flora fauna. Jadi di sini orang-orang atau kakaknya juga bisa melihat nih ada binatang yang diawetkan. Terus di sini juga ada masa berburu untuk mengumpulkan makanan tingkat sederhana hingga tingkat lanjut. Dan juga ada berbagai situs nih. Dan di sini juga ada Nekara yang biasanya disilahkan sama orang-orang. Nekara ini fungsinya untuk memanggil hujan, dipercayai oleh orang zaman dulu dan ditemukan di Sambas. Dan untuk di lantai kedua atau ruang kedua itu biasanya disebut dengan ruang kebudayaan. Di situ terdapat daur ulang hidup bangsa, Dayak, Melayu, dan sedikit etnis Tionghoa dari masa kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Dan nanti nih kakak bakalan turun ke lantai selanjutnya atau ruangan ketiga. Di situ terdapat namanya ruang keramik. Nah, di ruang keramik ini terdapat peninggalan keramik bawah air. Terus keramik religi, adat istiadat, dan juga ada keramik dinasti Cina. Terus ada keramik dari Jepang, Vietnam, Thailand, dan ada juga perkembangan keramik dari Kalimantan Barat. Itu saja ya, Kak. Ya. Terima kasih. Nah, Kak, di sini saya ingin bertanya, bagaimana museum beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi untuk menarik minat dan generasi muda? Itu dengan cara seperti mendokumentasikan gambar atau benda fisik untuk membuat museum ini lebih interaktif. Terus dengan cara membuat konten di kehidupan generasi muda dan mengangkat tema-tema terkait isu-isu sosial lingkungan menggunakan media sosial. Oke, baik Kak, itu aja yang saya ingin tanyakan. Baik Kak, di sini kami ada satu pertanyaan nih yang bakal kami tanyakan. Pertanyaannya tuh, apa tantangan terbesar yang dihadapi museum dalam upaya pelestarian dan promosi budaya Kalimantan Barat, khususnya dalam menarik minat generasi muda zaman sekarang, Kak?
Oke, pertama itu adanya kurang relevansi dari budaya tradisional untuk kehidupan kita sehari-hari. Lalu ada juga kurang interaksi kita dalam budaya tradisional. Kalau sekarang kan kita ini ada di kota ya, jadi lebih kurangnya kita mengenal budaya yang ada di dalam kita yaitu tradisionalnya gitu. Lalu untuk promosi, kita sering mengadakan event budaya di sini seperti lomba menggambar, melukis, itu pada tingkat SD dan SMP. Itu kan lebih untuk pengamatan para generasi muda untuk lebih mengenal koleksi-koleksi yang ada di Museum Kalimantan Barat. Sama juga ada kerjasama, Kak. Setiap pengunjungan itu ada dari sekolah, itu kerjasama dengan museum untuk ketertarikan para siswa-siswi untuk lebih dalam mengenali museum gitu. Jadi solusinya untuk tantangan terbesar tadi itu yang dari pemerintah itu ya Kak? Iya, mengadakan event budaya biasanya. Baik Kak, itu mungkin itu saja dapat saya pertanyakan. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Iya, sama-sama.